Para penggemar Rama Channel yang kami muliakan, hari ini Rama Channel akan mengulas khusus tentang kejayaan Majapahit, kebesaran Majapahit, kemegahan Majapahit. Walau sampai detik ini kita belum pernah melihat istana Majapahit, tapi kita akan bisa mempunyai gambaran tentang kemegahan Majapahit dari catatan-catatan sejarah, catatan-catatan dari negeri asing. Hari ini Rama Channel akan mengulas melalui catatan seorang pastor Katolik yang berasal dari Venesia, Italia, yang datang ke Majapahit di tahun 1321 Masehi. Catatan yang dikenal dengan judul Travel of Friar Odoric of Pordenone adalah catatan perjalanan seorang pastor yang ditugaskan oleh Gereja Vatikan, Gereja Venesia Katolik, untuk melihat dan mengabarkan tentang keberadaan negeri Timur Jauh. Ini adalah satu bentuk perjalanan untuk membuka wawasan bagi gereja seperti apa negeri Timur Jauh. Dari Venesia, sang pastor berangkat di tahun 1316 Masehi melalui rute. Pertama adalah ke Konstantinopel, Turki, menyusuri Jazirah Turki, terus menyusuri Iran sampai menyeberangi Selat Hormuz menuju ke Mumbai, India. Dari Mumbai ke Malabar, Malabar ke Sri Lanka, Sri Lanka ke Madras. Dari Madras langsung menyeberang ke Sumatera, dan dari Sumatera menyeberang ke Jawa. Sampai di Jawa di tahun 1321 Masehi. Saat itu Jawa sedang diperintah oleh Majapahit, oleh Raja Jayanegara. Peninggalan yang ada saat ini adalah Candi Bejang Ratu. Memang sampai detik ini kita belum melihat seperti apa kemegahan istana Majapahit. Tapi dari catatan sang pastor Odorico Matiusi kita tahu begitu hebat Majapahit zaman itu. Ada 5 poin yang beliau sampaikan. Kedatangan beliau di zaman kerajaan Raja Jayanegara, beliau melihat dan menyatakan ada 5 poin. Yang pertama adalah the King of Java rules are 7 other king vassal. Artinya Raja Jawa berkuasa atas 7 raja lainnya atau raja bawahannya. Jadi Raja Jayanegara memimpin 7 vassal, 7 daerah otonom yang harus tetap bertanggung jawab kepada beliau. Poin kedua yang dicatat oleh Pastor Odoric adalah, in this land was found a pot of clove, gourd, nutmeg, and other species. Bahwa di pulau ini banyak ditemukan cengkeh, kemukus, pala, dan banyak rempah-rempah lain. Dinyatakan bahwa Jawa adalah pusatnya rempah-rempah, pusatnya perdagangan rempah-rempah. Dengan sangat jelas dicatat oleh beliau. Catatan yang ketiga adalah the King of Java had an impressive, grand, and luxurious palace. Bahwa Raja Jawa mempunyai istana yang mengagumkan, besar dan megah. Di sini kita melihat poinnya, bahwa pastor melihat kemegahan yang mengagumkan dan besar. Istananya Majapahit itu adalah mengagumkan, besar, dan megah. Itu catatan yang ketiga. Ini membuktikan bahwa fakta nyata seperti itu karena dia benar-benar melihat dan mencatatnya. Catatan yang keempat adalah
The stairs and palace interior were coated with gold and silver, and even the roof were gilded, yang artinya anak tangga dan interior istana dilapisi emas dan perak. Begitu pula dengan atapnya berlapiskan emas. Bisa kita bayangkan seperti apa kemegahan dari istana Majapahit. Inilah yang tercatat dari buku catatan dari seorang pastor yang hadir di zaman itu. Beliau mencatat kemegahan dari kerajaan Majapahit, kemegahan istana yang terbuat, yang dilapisi emas dan perak. Ini adalah fakta yang tercatat dan menjadi rujukan banyak pihak setelah. Catatan yang kelima adalah the King of Mongol had repeatedly tried to attack Java, but always ended up in failure and managed to be sent back to the mainland. Yang artinya, Raja Kekaisaran Mongol telah berulang kali mencoba menyerang Jawa, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan dan dapat diusir kembali ke negerinya. Jadi di dalam catatan ini juga dinyatakan bahwa sejak pengusiran pertama zaman Raden Wijaya sampai akhirnya zaman kerajaan raja dipimpin oleh Raja Jayanegara, ternyata Mongol berkali-kali mencoba melakukan penyerangan ke Jawa, ingin menundukkan Jawa yang saat itu dipimpin oleh Majapahit dengan Raja Jayanegara. Tetapi kehebatan dari bangsa Nusantara, bangsa Majapahit mampu menahan, mampu menggagalkan serangan-serangan kerajaan Mongol dan mengirimnya kembali ke negerinya di Cina Daratan. Inilah fakta yang tercatat, 5 poin yang tercatat sebagai catatan dari Pastor Odorico Matiusi yang dikenal dengan catatan atau tulisan Travel of Friar Odoric of Pordenone. Dari catatan-catatan yang ditulis oleh sang pastor, kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa Pastor Odoric Matiusi yang tertulis di dalam The Friar of Odoric of Pordenone, beliau sempat berkunjung ke Istana Majapahit, sempat berkeliling di daerah vasal dari Majapahit atau daerah kerajaan-kerajaan yang menjadi bawahan Majapahit, sehingga beliau bisa mencatat sedemikian lugas, sedemikian terang benderang bagaimana kerajaan Majapahit memiliki 7 kerajaan bawahan, bagaimana Majapahit menjadi tempat ekonomi dan perdagangan dari rempah-rempah, bagaimana Majapahit itu mempunyai istana yang megah, istana yang dilapisi oleh emas dan perak, dan bagaimana juga Majapahit melawan serangan-serangan dari kerajaan Mongol yang saat itu memang sangat dijaya di daerah Asia. Tapi Majapahit mampu menahan dan mengusirnya kembali ke negerinya tanpa sekalipun pernah terkalahkan. Perjalanan dari Pastor Odorico Matiusi sebenarnya bukan bertujuan sebagai pengabaran Injil, tetapi semata-mata untuk mengetahui kondisi yang diceritakan tentang negeri timur jauh. Di samping juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga untuk membuka cakrawala gereja terhadap peradaban-peradaban bangsa lain yang ada di dunia.
Setelah sekian lama beliau berada di negeri Majapahit, akhirnya beliau melanjutkan perjalanannya dengan rute Borneo, kemudian ke Champa, dan akhirnya menuju ke Guangzhou, Cina Selatan. Di Guangzhou beliau berada selama 3 tahun dan menetap selama 3 tahun. Setelah masa yang dijanjikan, masa yang ditentukan tahun, beliau kembali lagi menuju Venesia di tahun 1330. Namun sayang, pada tahun 1331 Masehi, sebelum catatan ini sempat diserahkan kepada pihak gereja, beliau wafat. Namun catatan ini kemudian tetap menjadi buku kajian gereja yang membuka wawasan gereja tentang peradaban negeri-negeri Timur Jauh. Wassalam.